Halo semuanya, kali ini kita akan membahas mengenai praktikum uji golongan darah untuk kelas 11 fase F. Praktikum merupakan salah satu metode pembelajaran penting khususnya untuk memperdalam pemahaman konsep-konsep abstrak melalui pengalaman langsung. Salah satu praktikum yang umum dilakukan di jenjang SMA kelas 11 adalah uji golongan darah. Praktikum ini menjadi kesempatan bagi peserta didik untuk memahami konsep dasar mengenai antigen, antibodi, serta prinsip reaksi aglutinasi yang terjadi dalam penggolongan darah. Namun, di lapangan masih banyak ditemukan bahwa praktikum uji golongan darah hanya dilakukan sebatas verifikasi atau identifikasi golongan darah saja. Melalui pembuatan video praktikum uji golongan darah ini, diharapkan tidak hanya menunjukkan langkah-langkah kerja, tetapi juga menjelaskan keterkaitan antara uji praktis dengan teori tentang antigen, antibodi, serta reaksi yang terjadi dalam proses aglutinasi. Sehingga siswa dapat memperoleh pengalaman belajar yang lebih utuh, kontekstual, dan juga bermakna. Mari kita masuk ke tujuan praktikum. Tujuan yang pertama yaitu membedakan jenis golongan darah berdasarkan unsur antigen dan juga antibodi pada darah. Lalu, tujuan yang kedua adalah menjelaskan reaksi antigen dan antibodi berdasarkan hasil uji golongan darah. Dan yang ketiga yaitu mengidentifikasi golongan darah berdasarkan sistem golongan darah ABO. Yuk kita simak alat dan bahan yang dibutuhkan dalam uji golongan darah. Berikut alat yang dibutuhkan: 5 unit objek gelas, 5 unit blood lancet, 10 pieces tusuk gigi, 1 unit pen lancet, kapas secukupnya, 1 unit alat tulis dan juga label secukupnya. Adapun bahan yang dibutuhkan adalah alkohol 70%, serum anti-A dan juga serum anti-B. Yuk kita simak langkah kerja dalam uji golongan darah. Yang pertama, siapkan kaca objek, pen lancet, kapas dan juga alkohol 70%. Kemudian bersihkan kaca objek dan pen lancet menggunakan alkohol 70%. Langkah selanjutnya adalah berikan label pada kaca objek yang sudah dibersihkan menggunakan alkohol 70%. Label tersebut digunakan untuk memberi keterangan pada 4 titik, yaitu titik A, titik B, titik C, dan juga titik D. Kemudian kita beralih ke pen lancet. Aturlah kedalaman pen lancet sesuai dengan ketebalan kulit. Pen lancet terdiri dari 5 skala, yaitu skala 1, 2, 3, 4, dan 5. Jika kalian memiliki kulit yang cukup tipis, bisa menggunakan skala ukuran 1 sampai 2. Tetapi jika kalian memiliki kulit yang agak lumayan tebal, bisa menggunakan skala 3 sampai 5. Untuk mengatur skalanya, bisa dengan cara memutar pen lancet dan diselaraskan dengan panah yang ada pada pen lancet. Langkah selanjutnya yaitu membersihkan jari, biasanya digunakan jari tengah dengan kapas yang telah dibasahi alkohol 70%. Kemudian, jari yang telah dibersihkan ditusuk menggunakan pen lancet. Dengan cara mengklik bagian atas pen lancet pada ujung jari. Kemudian, pijat-pijat ujung jari agar darah mudah keluar. Kemudian, secepatnya, teteskan pada kaca objek. Teteskan darah tersebut pada kaca objek di 4 titik dengan jarak yang tidak terlalu berdekatan. Hal ini untuk meminimalisir adanya kontaminasi antara setiap titik. Setelah itu, bersihkan lagi ujung jari yang sudah ditusuk menggunakan kapas yang telah dibasahi alkohol 70% agar
tidak terjadi infeksi. Kemudian secepatnya teteskan 1 tetes serum anti-A ke titik A dan B. Jangan sampai pipetnya terkena dengan darah ya, karena ditakutkan adanya kontaminasi. Lalu aduk darah agar tercampur dengan serum menggunakan tusuk gigi. Gunakan tusuk gigi yang berbeda agar tidak terjadi kontaminasi. Kemudian teteskan 1 tetes serum anti-B ke masing-masing titik C dan juga titik D. Aduk darah agar tercampur dengan serum menggunakan tusuk gigi yang berbeda. Kemudian, perhatikan reaksi yang terjadi antara darah yang ditetesi serum anti-A dan juga serum anti-B. Catat datanya pada hasil pengamatan. Setelah praktikum selesai, cabut blood lancet yang sudah digunakan agar tidak digunakan kembali. Karena blood lancet yang sudah digunakan tidak boleh ya digunakan lagi. Kemudian, bersihkan kaca objek yang sudah digunakan dengan sabun dan juga alkohol 70%. Sekian langkah kerja yang dibutuhkan pada uji golongan darah. Selanjutnya, kita akan masuk ke hasil dan juga pembahasan. Coba kita lihat pada titik A dan B, terdapat reaksi setelah ditetesi serum anti-A, yaitu reaksi penggumpalan atau aglutinasi. Sekarang kita amati pada titik C dan juga D. Apa yang kalian lihat? Ya, betul sekali. Tidak ada penggumpalan seperti pada titik A dan juga B. Hal ini menunjukkan bahwa setelah ditetesi oleh serum anti-B, darah tidak menggumpal atau tidak terjadi aglutinasi. Nah, menurut kalian, mengapa ya hal tersebut bisa terjadi? Yuk kita bahas. Pada sistem peredaran darah, ada yang bernama eritrosit. Eritro adalah merah dan sit adalah sel, di mana eritrosit merupakan nama lain dari sel darah merah. Pada permukaan sel darah merah terdapat antigen, yaitu molekul khusus yang berbentuk protein yang menempel pada permukaan sel darah merah. Pada satu individu dengan individu lainnya, antigen ini bisa berbeda-beda sehingga sangat bervariasi. Sistem golongan darah dibedakan menjadi beberapa klasifikasi. Klasifikasi yang umum digunakan adalah klasifikasi ABO. Sistem golongan darah ABO ini dikelompokkan berdasarkan ada atau tidaknya antigen, yaitu antigen A dan antigen B pada permukaan sel darah merah. Dan juga ada atau tidaknya antibodi, yaitu anti-A dan anti-B pada plasma darah. Pada sistem golongan darah ABO, jika darah memiliki antigen A, maka antibodi yang dimiliki pada plasma darah adalah antibodi B. Selanjutnya, jika darah memiliki antigen B, maka pada plasma darah terdapat antibodi A. Jika suatu darah memiliki antigen A dan juga antigen B, maka pada plasma darahnya tidak memiliki antibodi A maupun antibodi B. Dan yang terakhir, apabila darah tidak memiliki antigen sama sekali, maka pada plasma darahnya memiliki antibodi A dan juga antibodi B. Pada praktikum uji golongan darah digunakan serum anti-A dan juga serum anti-B. Serum anti-A merupakan antibodi A yang akan menyerang secara spesifik kepada antigen A. Sedangkan serum anti-B merupakan antibodi B yang akan menyerang spesifik kepada antigen B. Pada praktikum uji golongan darah, suatu darah ditetesi oleh serum anti-A menghasilkan darah mengalami aglutinasi atau penggumpalan. Penggumpalan tersebut disebabkan ketika antigen pada sel darah merah bertemu dengan antibodi yang spesifik atau cocok dengannya.
maka darah tersebut mengandung antigen A karena menggumpal ketika ditetesi antibodi A. Mari kita isi tabel hasil pengamatannya. Reaksi terhadap serum ketika ditetesi oleh serum anti A yaitu menggumpal, dan ketika ditetesi oleh serum anti B yaitu tidak menggumpal, sehingga perkiraannya memiliki antigen A. Karena reaksi dari anti B tidak menggumpal, sedangkan pada reaksi anti A yaitu menggumpal, sehingga antibodi yang dimiliki yaitu antibodi B. Dari percobaan siswa A, maka golongan darah yang dimiliki oleh siswa A yaitu golongan darah, ya betul, golongan darah A karena memiliki antigen A dan juga antibodi B. Sekarang coba kamu isi tabel pengamatan pada siswa B. Kira-kira siswa B memiliki antigen, antibodi dan juga golongan darah apa ya? Silahkan isi pada buku catatanmu masing-masing. Sekian video inovasi praktikum pada uji golongan darah. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.